Tunggu sebentar. Saya harus dijadikan dulu untuk bisa report. Bunda Evi. Ya, oke. Buat jadi co-host supaya bisa record. Iya, Bun, sebentar. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, silakan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan Allah dengan memberikan kita kesehatan. Kita bisa bertemu lagi di sini di Zoom kita. Kita akan melakukan berikut teaching bersama-sama untuk mengimplementasikan materi-materi yang telah kita dapatkan. Oke, tapi sebelumnya biar kita bersemangat, semoga semuanya lancar ya. Kita yel-yel dulu yuk. Yuk, kamilah guru-guru masa depan, tak gentar menyongsong perubahan, dengan profil pelajar Pancasila. Generasi hebat dengan merdeka belajar. Merdeka belajar, aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua bisa. Merdeka. Oke. Alhamdulillah. Bunda, suaranya Bunda Siti teramute ya. Tertutup. Silakan dinyalakan. Oke, untuk awalnya marilah saya awali dulu materi dari saya untuk membuka cara pandang kita di awal ya. Semoga saja bisa menjadi rangkaian pengetahuan yang bisa saling menguatkan. Amin saya minta tolong Bunda Siti silakan men-share PPT-nya. Oke. Dan kita di sini di diklat ini kita belajar tentang sesuatu yaitu tentang pembelajaran baru ya. Paradigma pembelajaran baru. Di sini kita dikenalkan dengan profil pelajar Pancasila. Timbul pertanyaan, apakah itu profil pelajar Pancasila? Nah, kita akan cari tahu lebih lanjut tentang profil pelajar Pancasila. Tentunya di sini pelajar Pancasila adalah perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Dengan titik tekannya yaitu nilai-nilai Pancasila. Di sini tujuannya adalah penguatan dari nilai-nilai karakter. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6 hal yang dikuatkan di situ, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Akhlak mulia di sini bukan hanya dalam sisi agama, tapi juga sebagai pribadi, sebagai manusia, kepada alam dan juga kepada negara. Yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Global di sini adalah mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam suku, agama, bahasa, ras, dengan kondisi daerah yang luar biasa, ada gunung, ada laut, ada sungai, ada daratan juga. Tentunya mereka punya background yang berbeda-beda. Disinilah kebinekaan itu dikenalkan, yaitu mengenal dan menghargai budaya. Kemudian juga mengenal potensi setiap daerah. Di sini kita menghormati budaya daerah, menghargai budaya nasional juga. Yang ketiga adalah sikap yang memang sudah ada dari zaman dulu, yaitu dari nenek moyang kita, itu gotong royong. Gotong royong ini lebih ke arti ke kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Inilah gotong royong ini adalah nilai-nilai karakter yang memang harus dikuatkan. Segala sesuatu akan lebih mudah bila dilakukan bersama-sama. Luar biasa. Berikutnya adalah mandiri. Mandiri ini lebih kepada kesadaran akan diri dan situasi. Dia bisa menghandle dirinya sendiri secara sendiri maupun juga bersama yang lain. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis, jadi ketika seseorang memperoleh informasi, dia akan memproses. Dia tidak akan menelan mentah-mentah seperti itu informasi yang ada. Harapannya adalah
pelajar-pelajar Indonesia adalah pelajar-pelajar yang mampu bernalar kritis, sehingga keputusan yang diambil adalah betul-betul dari pemikiran yang mempertimbangkan beberapa hal. Yang berikutnya adalah kreatif. Kreatif. Jadi kita bukan hanya sekedar menunggu disuruh seperti ya, atau seperti halnya seperti pekerja yang, tapi kita adalah seseorang yang bisa mencari gagasan, mewujudkan gagasan itu menjadi sesuatu yang baru. Harapannya seperti itu. Dan profil pelajar Pancasila ini akan diturunkan lagi menjadi profil peserta didik. Yang saya bilang dari kebinekaan global tadi adalah dia akan mengerucut sesuai dengan daerahnya, sesuai dengan potensi satuan pendidikannya. Dan satu lagi yang diingat, ini akan dilakukan mulai dari anak PAUD, kemudian SD, SMP, dan SMA. Dan untuk kita, sekarang kita adalah guru-guru untuk TK ya, disinilah adalah pondasinya. Di sini sebagai fase pondasi untuk menjadi dasar terbentuknya ke 6 hal yang menjadi profil pelajar Pancasila. Begitulah teman-teman. Jadi disinilah kita berproses, kita sebagai dasarnya, semoga saja selanjutnya kita bisa memberikan sesuatu, kita bisa berkiprah untuk menjadi salah satu tonggak yang juga menjadi dasar untuk mewujudkan pelajar-pelajar Pancasila. Oke, dari sini silakan kalau memang ada pertanyaan. Oke? Ya Bunda, mau bertanya dulu mengenai profil Pancasila. Iya. Ini kan berarti masih umum ya Bunda ya? Karena tadi kan Bunda bilang SMP, SMA, bahkan PAUD juga ngikutin Pancasila. Untuk di sekolah kita yang PAUD, jenjangnya PAUD, itu gimana Bun cara mengaplikasikan profil Pancasila ini? Iya, tentunya pengaplikasian ini adalah disesuaikan dengan tahap pemikiran anak ya, tahap usia anak, karakteristik anak juga. Jadi beriman dan bertakwa ini paling tidak dia mengenal satu Tuhannya, dia satu agamanya, tahu agamanya. Kedua dia juga tahu cara beribadahnya seperti apa. Kemudian dari sisi yang lain juga begitu sederhana, mungkin dalam sisi berteman, dia menghargai temannya yang suku Jawa, temannya yang suku Banjar, temannya yang suku mungkin yang lain, kemudian dengan bahasa yang berbeda dia bisa menghargainya. Gotong royong bisa kita tumbuhkan ketika anak-anak ada di sekolah kita. Salah satunya adalah segala sesuatu bisa dilakukan bersama. Sederhana, untuk anak-anak pasti kita mencari yang sederhana yang paling bisa dia lakukan. Dari pembiasaan yang sederhana itu misalnya merapikan mainan bersama, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya bersama, itu adalah sesuatu yang sederhana, biasa, terbiasa, dan menjadi kebiasaan dan menjadi kebutuhan. Demikian juga kemandirian. Anak tahap TKB sekarang yang kita dasarkan menjadi fase pondasi itu adalah sampai lulusan kita di TKB. Itu nanti bisa apa gitu kan, mandiri. Oh ternyata dia untuk ngurusi kota letrining, misalnya dia buang air kecil dan lainnya dia bisa sendiri. Kemudian bernalar kritis juga begitu, dia anak yang lebih proaktif, lebih bisa bertanya, lebih bisa memberikan pendapat, seperti itu Bunda. Oke ya. Oke. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan berikutnya. Bunda Ati ya? Ya Bunda. Ya. Oke, saya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan tentang pencapaian kurikulum. Bunda Siti ya, prinsip pengembangan kurikulum ya Bunda ya. Alhamdulillah banyak kali sudah disampaikan oleh Bunda Evi tentang profil pelajar Pancasila. Di situ memang masih luas sekali ya tentang pembelajarannya Bunda Evi tentang pelajar Pancasila tadi berkaitan dengan ada TK, ada SD dan ada SMP. Nah, di sini tentang prinsip kurikulum itu sendiri kita berpacu pada anak TK ya Bunda. Ini untuk anak TK sendiri yaitu yang pertama
berpusat pada peserta didik. Di sini ada beberapa, ada 5 ya Bun. Yang pertama berpusat pada anak peserta didik. Yang kedua, dia bersifat kontekstual. Ketiga, bersifat esensial. Yang keempat adalah akuntabel. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, itu berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik di sini pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan atau perkembangan dan tahap belajar serta kepentingan peserta didik itu sendiri, atau yang sering disebut ini apa namanya, studi center learning ya Bu ya, atau berpusat pada siswa itu intinya sebenarnya. Ada beberapa sih sebenarnya di situ. Yang pertama itu pola perubahan dari pola pembelajaran satu arah menjadi pembelajaran yang interaktif ya Bu. Terus yang kedua, pola pembelajaran yang dulunya dilakukan secara tradisional sekarang menjadi pembelajaran yang bersifat jejaring atau sosial media. Pembelajaran yang pasif, dulunya pasif, sekarang menjadi pembelajaran yang aktif, Terus yang selanjutnya adalah pola belajar sendiri, tapi sekarang dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan atau pelanggan dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Ada beberapa Bunda di sini. Yang selanjutnya adalah pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan yang jamak. Itu yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya ada di sini kontekstual. Apa itu kontekstual? Kontekstual di sini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik suatu konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Jadi di sini berpusat pada lingkungan sosial budaya. Benar sekali kata Bunda Evi tadi, di pelajar Pancasila dijelaskan bahwa anak-anak itu harus mengenal teman-teman di sekitar dia, apa budayanya itu. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang tidak tahu budaya atau suku ya budaya. Di sini lingkungan sosialnya pun begitu. Yang selanjutnya adalah esensial. Bentar ya Bun. Perlindungan Bunda. Esensial. Nah, di sini semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan, pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh atau di dokumen ya. Di sini artinya adalah unsur informasi penting utama dibutuhkan secara oleh pemegang kepentingan ya Bu. Di sini pemegang kepentingan itu banyak sekali, dari pemerintah sendiri, dari pengawas, kepala sekolah gitu ya Bu ya. Banyak sekali sih sebenarnya. Terus yang akuntabel. Akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan, artinya ya Bu ya, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Misalkan kita melakukan asesmen kepada anak itu kan harus dipertanggungjawabkan ya Bu. Jadi tidak sembarang kita melakukan asesmen terhadap anak. Jadi kita tidak mengakses anak itu seperti apa, harus ada data. Itu akuntabel ya Bu. Jadi harus data yang kita lakukan itu harus aktual. Selanjutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan tadi, yaitu di sini saya ambil orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk, maaf SMK-nya belum diganti, di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Berarti dia berkaitan dengan esensial tadi ya Bu ya, informasi penting utama dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan. Nah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman ada yang dapat menambahkan ataupun ada yang sedikit ditanyakan. Ya Bunda?
Bunda, berarti ini menggarisbawahi ya, berarti berpusat pada anak ini perubahan terbesarnya di situ ya Bun ya, berpusat pada peserta didik. Ini Iya. pembedanya ya Bun. Iya Bunda. Iya Bunda Epi, benar sekali. Pembelajaran yang berpusat pada anak itu kan sebenarnya banyak sekali ya Bunda ya. Sebenarnya dia saling berkaitan, perubahan, pokoknya banyak sekali deh. Artinya perubahan yang dulunya kita melakukan pembelajaran itu hanya satu arah, sekarang kita lakukan menjadi pembelajaran yang interaktif, artinya banyak sekali yang bisa kita lakukan dari gurunya, peserta didik, serta masyarakat yang ada di lingkungan situ. Terus di situ ada juga pola pembelajarannya. Dulu kita melakukannya secara tradisional atau hanya tatap muka saja, atau kita hanya menggunakan LK saja. Sekarang kan sudah zamannya IT ya Bun. Jadi banyak sekali sudah ilmu yang kita dapat dari IT, bisa kita menggunakan macam-macam sosial media yang dapat kita sampaikan kepada orang tua melalui Zoom misalkan, melalui Messenger misalkan, melalui Gmeet seperti ini yang kita lakukan. Banyak sekali Bunda. Pola pembelajarannya juga pasti akan berbeda. Kalau dulu pembelajarannya misalnya pasif, anak-anak hanya duduk manis di depan meja, kita kasih kertas, kita kasih alat tulis gitu. Kalau sekarang kan pembelajarannya aktif, makanya kita disebut dengan merdeka belajar ya Bun. Iya. Jadi anak-anak bisa memilih apa yang mereka inginkan, tapi tetap terarah dan kita memang tetap harus mengarahkan. Ya. Sepertinya itu aja Bunda. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, berikutnya bisa saya dilanjutkan ya. Ke hostnya ya. Oke. Terima kasih Bunda Jumiati, pemaparannya luar biasa. Sekarang dilanjutkan dengan Bunda Siti ya. Insya Allah kita jadi serangkaian cerita yang bisa membuat pemahaman kita semakin kuat ya Bun, semakin tajam. Amin. Bunda, mikrofon. Maaf, sudah terlihat Bunda? Sudah Bun, sudah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini diberi kesempatan. Kali ini saya akan membahas mengenai elemen capaian pembelajaran. Seperti yang sudah disinggung sama Bu Devi dan Bu Jumiati, bahwa untuk meningkatkan perkembangan anak, kita berdasar dulu atau mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang akan diturunkan kepada satuan pendidikan, kemudian dibuat kurikulum yang sesuai dengan karakter dari sekolah. Dan di sini untuk mendapatkan hasil, karena tujuan capaian pembelajaran itu adalah untuk mengetahui pemahaman anak-anak, mengetahui sampai sejauh mana mereka memahami, mengerjakan, dan bisa melakukan apa yang kita stimulasi. Dan untuk melakukan hal itu kita perlu tujuan pembelajaran yang mengacu kepada elemen pembelajaran yang sudah ada di sekolah penggerak. Untuk elemen pembelajaran, yang pertama adalah norma dan budi pekerti. Nah, di sini nilai agama dan budi pengerti. Di sini dijelaskan mengenai norma-norma, mengenai pengenalan agama, jati dirinya, kemudian budi pekertinya itu lebih ke sosial emosional, sehingga mereka mengenali benar-benar apa yang harus dilakukan mengenai agamanya dan teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua, untuk jati diri ini lebih ke skill life, kemudian kecakapan hidup, bagaimana mereka merawat tubuhnya, kesehatannya, kemudian mengelola emosi, ini lebih ke interaksi kepada orang lain, bukan hanya kepada orang lain, juga kepada diri sendiri, mengontrol amarahnya, kemudian emosi kepada teman-teman pada saat berhubungan atau bereaksi dengan teman-teman yang lain. Kemudian ada literasi dan STEAM, ini lebih ke, kalau saya bilangnya sih lebih ke kognitif ya Bunda, karena di sini mereka akan mengenal simbol-simbol, mengenal gambar, kemudian juga melihat anak ini punya rasa ingin tahu nggak dengan hal-hal yang kita sajikan pada saat stimulasi perkembangan mereka. Jadi elemen ini dianggap juga penting untuk mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan
dan mengacu dari profil pelajar Pancasila. Untuk saya penjelasannya, insya Allah ini materinya nanti juga akan Bunda dapatkan, jadi nanti bisa lebih dibaca dan dipahami, karena ini sebenarnya sudah kita sering lakukan, hanya saja bahasanya aja yang agak berbeda gitu Bunda. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan elemen pembelajaran ini. Ya Bunda Siti, Bunda Epi, maaf mau bertanya. Dan Bunda Ati, silakan bertanya. Oke, terima kasih Bunda Epi atas kesempatannya. Bunda Siti, maaf, setelah saya memperhatikan paparan dari Bunda Siti tadi, apakah yang Bunda sampaikan itu masih ada termasuk dalam KD-KD Bunda? Ya, oke. Terima kasih Bunda Jumi. Apakah sama gitu Bunda ya? Ya, kalau saya pikir ini bukan hanya mirip, memang hampir sama, tetapi penerapannya yang berbeda. Pada saat di kurikulum K13 yang kita kenal dengan KD ya Bunda ya, kompetensi dasar, itu dia memetakan langsung untuk agama ini 1.1, mengenal Tuhan, nanti dijabarkan lagi gitu. Kemudian yang ini kognitif di bagian 3.3, harus mengenal yang sesuatu yang dipikirkan dan segala macam. Kurang lebihnya sama dengan elemen pembelajaran ini, tetapi kenapa ada perbedaannya adalah dia lebih fleksibel. Dalam arti kata, tujuan pembelajaran yang kita buat bisa mengacu ke STTPA atau KD tadi, tetapi juga bisa diterapkan, tapi tidak memaksakan gitu Bunda. Jadi lebih fleksibel, lebih natural, pembawaannya lebih natural, kemudian sesuaikan dengan anak, dan bahkan nanti seandainya pada pemberian tujuan pembelajaran ada sebagian anak yang berubah materi dari yang kita sajikan, itu pun tidak masalah Bunda. Jadi kita bisa sesuaikan capaian pembelajaran ini sehingga kita tidak dikejar-kejar tuh kayak waktu di kompetensi dasar kemarin ya, yang pokoknya harus selesaikan dulu ini, yang ini enggak seperti itu lagi Bunda. Jadi fleksibel aja, karena tujuan pembelajarannya nanti yang mengacu pada capaian pembelajaran akan diikuti dengan santai, dengan nyaman, senyamannya anak-anak, tetapi perkembangan stimulatif perkembangannya tetap kita catat, tetap kita awasi dan pantau sesuai dengan kegiatan yang terjadi pada hari itu gitu. Jadi lebih fleksibel Bunda, tidak memaksakan. Oke, Saya siap. kira itu saja Bunda. Ya, terima kasih Bunda Siti, terima kasih Bunda Ipa. Sama-sama Bunda Epi, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa menarik ya bahasan tentang elemen capaian pembelajaran. Ternyata difokuskan menjadi 3 elemen, luar biasa. Nanti di situ anak-anak merdeka di situ ya Bunda ya. Mereka merdeka dengan aktivitasnya, mereka intinya di sini bermain belajar ya. Oke, selanjutnya akan disampaikan materi dari Bunda Munifa. Silakan Bunda Munifa. Baik, terima kasih. Masih semangat teman-teman? Alhamdulillah. Semangat. Ya, semangat 45. Sekarang kan bulan Agustus, jadi nuansa semangat merdekanya itu masih harus ada gitu. Kita sudah menikmati perjuangannya ya, Bun. Ya, baik. Di bawah santai saja. Baik Bunda, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah secara runut dari Bunda Evi bicara tentang profil Bunda Ati belajar tentang kurikulum. Nah, kemudian lebih diimplisitkan dengan capaian pembelajaran oleh Bunda Siti. Nah, kalau saya akan membicarakan tentang hal yang sifatnya teknis di lapangan. Nah, kita akan bicara yang selama ini kita sudah lakukan, tetapi lebih mengkerucut. Nah, saya bicara tentang peta konsep. Jadi, peta konsep itu apa sih? Jadi, kalau menurut pengertiannya, peta konsep adalah suatu alat dapat berupa skema yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi. Nah,
peta konsep ini tidak muncul ketika di K13. Tetapi untuk kurikulum penggerak nanti ini akan muncul dan akan kita gunakan secara teknis dalam mendesain rencana kegiatan. Nah, tujuannya apa dan manfaatnya apa? Yakni fungsi peta konsep adalah memperjelas gagasan pokok bagi guru dan siswa yang tengah memusatkan perhatiannya ke tugas pembelajaran yang khusus. Kenapa dalam kurikulum penggerak ini peta konsep muncul? Karena tema itu yang selalu dipakai dalam kurikulum K13 itu sudah tidak ada lagi, tetapi diganti dengan topik. Nah, diganti dengan topik dalam mendesain rencana kegiatan. Intinya kenapa harus diganti dengan topik? Agar guru itu lebih merdeka dalam mendesain proses pembelajaran. Nah, peta konsep itu juga disebut webbing atau jaring laba-laba. Nah, di kurikulum penggerak itu kita akan lebih banyak menggunakan peta konsep ini karena kita tidak menggunakan lagi tema, tetapi diganti dengan topik. Jadi, kalau di K13 kita terikat dengan tema, maka di kurikulum penggerak diganti dengan topik. Nah, karena sudah ada topik, topik yang akan diangkat itu dalam proses nanti pembelajaran itu apa, kita desain. Nah, sehingga satu sekolah itu tidak akan sama dengan sekolah lain. Jangankan sekolah yang berlainan, masih di dalam satu kecamatan atau satu kota, tetapi antar kelas pun di kelompok B1 ataupun B2 itu tidak akan sama. Karena topik pembelajaran yang dirunutkan menjadi peta konsep itu harus menyesuaikan dengan karakteristik anak. Nah, kapan peta konsep itu kita buat? Nah, pada saat kita mendesain kegiatan. Nah, kalau sebelumnya kita sudah menentukan apa tujuan pembelajaran, maka kalau sebelumnya di K13 itu kan kita sebelum mengajar kita menyusun RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan juga RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Nah, kalau di kurikulum ini kita lebih fleksibel, seperti meminjam bahasanya Bunda Titi tadi, kita lebih fleksibel, kita cukup menentukan satu topik apa, kemudian akan dirunut menjadi peta konsep. Sehingga topik ini, peta konsep ini tidak akan dibatasi oleh waktu, tetapi menjadi acuan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, saya memberikan contoh peta konsep liburan keluarga. Nah, di liburan keluarga ini kita akan mengajarkan pada anak-anak hal-hal yang berkenaan dengan itu. Nah, nanti akan muncul ketika di liburan keluarga itu jalan-jalan. Nah, jalan-jalan orang, kemudian aktivitas dan perlengkapan. Nah, di jalan-jalan itu akan muncul lagi ide, akan berkembang ide. Jalan-jalannya kemana? Ke pantai, ke mall, ke waterpark, atau taman. Nah, kemudian orangnya siapa saja? Ayah, ibu, paman, sepupu, teman. Kalau di liburan, aktivitasnya apa saja? Bisa berkuda, bisa renang, bisa belanja, bisa main bola. Kemudian berkembang lagi di perlengkapan itu, apa saja yang dibawa ketika liburan keluarga? Ternyata ada sepatu, kaos, baju renang, sandal, topi, tergantung kemana liburan keluarga itu direncanakan dan dengan siapa dan aktivitasnya apa. Sehingga dengan peta konsep ini guru akan lebih mengarahkan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oh, jadi setelah pembelajaran nanti insya Allah anak-anak sudah tahu tujuannya, kalau jalan-jalan itu kemana, kemudian orang-orang yang dilibatkan dalam liburan itu siapa saja, kemudian aktivitasnya itu siapa saja. Jadi dengan peta konsep ini akan lebih memerdekakan anak untuk belajar dan memerdekakan guru dalam mendesain proses pembelajaran. Barangkali seperti itu peta konsep yang coba saya sharing ke teman-teman. Jika ada tambahan atau pertanyaan, disilahkan. Terima kasih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
peta konsep, apakah dia hanya berupa, maksud saya terpaku hanya dalam kegiatan tertentu, apakah boleh memilih topiknya itu yang sederhana, karena kan tidak semua sekolah sama gitu, yang dan kondisinya pun berbeda-beda. Apakah bisa disesuaikan saja dengan kondisi sekolah gitu, Bun, untuk topik sehingga bisa mengembangkan pembahasan yang akan diberikan kepada anak-anak nanti. Baik, terima kasih Bunda Siti. Pemahaman saya tentang peta konsep ini harus menyesuaikan dengan karakteristik anak dan karakteristik sekolah. Jadi seperti kalau misalnya di perkotaan, barangkali kita akan bicara tentang liburan sekolah yang ke tempat-tempat yang mudah untuk didatangi, seperti barangkali pergi ke benteng atau pergi ke museum. Kalau ke pantai agak kejauhan, barangkali yang seputaran sekolah yang dekat, atau studi tur ke rumah sakit atau ke kantor pemadam kebakaran, ya, seperti itu. Itu kalau berkenaan dengan aktivitas ya. Kalau saya lari dari liburan keluarga peta konsep yang saya berikan. Kalau misalnya, jadi disesuaikan dengan keadaan karakteristik sekolah dan karakteristik anak. Seperti itu. Demikian, kalau mungkin ada yang mau ditambahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Munifa, luar biasa teman-teman, rekan-rekan semuanya. Intinya di sini adalah dengan merdeka belajar kita menghamba kepada Allah, bukan kita menghamba kepada anak, bukan berarti kita menghamba seperti apa ya, tapi di sini adalah dunia anak kita penuhi, kepentingan bermainnya kita penuhi, rasa senangnya kita penuhi, rasa bebasnya kita penuhi, begitu ya Bun ya. Jadi mereka merdeka bermain, merdeka belajar. Intinya di situ. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Semoga saja kita bisa mengimbas kepada guru-guru yang lain, paling tidak ke teman-teman kita di sekolah. Kemudian apa yang sudah dicanangkan, apa sudah direncanakan bisa diwujudkan. Intinya memang anak-anak perlu mendapatkan jati dirinya ya. Jati dirinya. Jadi bukan proyek siapapun, tapi dia proyeknya dirinya sendiri gitu ya. Dia membentuk citra dirinya bersama, belajar dengan dirinya, belajar dengan alam, belajar dengan yang ada sekitarnya, jadi bermain, belajar. Seperti itu. Terima kasih. Kita foto dulu. Ya, Bunda. Alhamdulillah ya, terlampaui. Cheese, merdeka. Merdeka. Walaupun ada hambatan, alhamdulillah. kita belain. Oke, kita stop recordingnya ya, Bun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.